Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 13 April 2023. Ya, setelah sempat vakum 3 hari ya, ada sedikit kesibukan. Hari ini kita update lagi mengenai beberapa pergerakan harga saham secara teknikal di bursa kita. Paling pertama tentu saja seperti biasa kita akan lihat IHSG. Nah, ini kita punya IHSG ya. Ini chartnya kita lihat kita punya IHSG ya. Terlihat ini seperti yang sudah kita analisa beberapa waktu yang lalu ya. Tentu saja ini kita punya area support ada sekitar 6.780-an ini di gap ini selalu teman-teman bisa jadikan sebagai support ataupun resisten, dan kelihatan IHSG memang menyentuh support dan terdapat perlawanan yang cukup kuat dari para pembeli di area support tentu saja, sehingga IHSG selalu dalam beberapa hari ini paling nggak ada, hitung ada 4 candle dengan hari ini, berarti sejak Senin, Selasa, Rabu, dan hari ini Kamis itu IHSG di seputaran support 6.780-an. Ini belum tentu berhasil ya, artinya support ini belum tentu bertahan karena kita masih melihat, tapi setidaknya kita udah mendapat gambaran ini IHSG kita ada support beneran di sekitar 6.780 dan semoga masih bisa bertahan. Kita masih menunggu pergerakan pasar lebih lanjut, tapi menurut saya sih kayaknya kuat ya. Kalau teman-teman ada yang berpendapat ya sebenarnya itu mantulnya dari MA20 Pak, yang garis biru ini ya. Nah, ini itu mantulnya dari MA20 ya, itu bisa teman-teman boleh, kita kan di pasar masing-masing punya analisa ya. Jadi saya kira kalau deket-deket kayak gitu kita oke-oke aja lah ya kan. Ya buat kawan oke lah. Jadi saya pikir apapun yang kita analisa itu nggak pernah selalu pasti atau akurat 100%. Kita hanya bermain di probabilitas. Jadi kalau teman-teman bilang dia mantulnya dari support di MA20, it's okay. Kalau saya berpendapat supportnya ada di sekitar gap nih, ya itu juga oke. Jadi ya nggak apa-apa, kita selalu setuju untuk tidak sependapat. Jadi saya kira untuk beberapa hari ke depan, paling enggak besok itu masih kelihatan ya IHSG masih akan berkutat di seputar support. Hari besok itu hari Jumat ya, saya kira minggu depan udah mulai kelihatan perbaikan untuk IHSG. Kawan-kawan yang baru ketemu dengan channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Kalau teman-teman berminat terhadap analisa teknikal, di channel ini adalah tempatnya. Saya selalu membagikan cara saya melihat chart, cara saya untuk menganalisa pergerakan harga, mencari-cari saham yang sedang uptrend, dan bagaimana trading dengan rasa aman ya. Jadi cara trading saya itu mengedepankan rasa aman sehingga tidak terlalu gugup dengan pergerakan saham intraday. Saya kira itu cocok dengan style saya. Dan ya kalau teman cari yang arah besok atau yang naik besok dalam waktu singkat, saya kira ya saya bukan tipikal seperti itu. Cuman kalau kadang-kadang ada ya kebetulan, mohon maaf aja kalau kebetulan dapat saham yang cepat naik. Tapi umumnya saya memilih saham yang relatif lebih aman naiknya secara bertahap tapi mengikuti tren. Pertama mari kita lihat saham NISP. Nah, teman-teman bisa melihat ini NISP kebetulan hari ini udah sampai ke area resist di area kotak merah ya, di sekitar 860. Teman-teman bisa lihat kenapa ada resist di situ. Di situ ada Fibonacci 161,8. Itu biasanya menjadi resist yang memang cukup kuat untuk membalikan arah. Yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa ini ada terjadi peningkatan volume yang cukup besar di saham NISP, dan ini dalam keadaan nanjak. Saya mau berpesan di sini teman-teman agak berhati-hati karena saya melihat ada tanda-tanda yang agak mengkhawatirkan karena kenaikan NISP kali ini kayaknya diikuti dengan penjualan besar-besaran oleh trader asing ya. Jadi saya meskipun seorang teknikal
Tapi ya saya bisa memanfaatkan data dari foreign flow ya. Jadi saya nggak lihat brokernya yang mana, cuma saya lihat foreign flow-nya terjadi penjualan yang cukup besar dari trader asing. Maka ini saya harus wanti-wanti. Tapi secara teknikal ini oke kalau NSP berhasil menembus area kotak merah, resisten kotak merah ini ya, karena penguatan harga diikuti dengan volume yang ikut membesar, itu adalah pertanda bagus. Tinggal mungkin sekarang kita harus cari entry yang baik, bagaimana supaya kita dapat harga entry yang optimal. Misalnya kita tunggu di area support di sekitar 795, 790 sampai 800 rupiah ya, jadi masih ada 40 tick untuk turun. Saya kira itu area yang bagus untuk melihat keadaan. Apabila memang support di area kotak hijau ini bisa bertahan, saya pikir kita bisa ambil keuntungan dari pergerakan NISP, karena tren naiknya ini udah lebih jelas ya. Teman-teman bisa lihat MACD dalam kondisi golden cross dan ada di atas 0. Jadi ya ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan kalau NISP ini bisa memberikan cuan. Next saya punya ASA. Teman-teman bisa lihat harga ASA ini ya. Jadi di sini ada high, di sini high lebih tinggi, low di sini ini low lebih tinggi. Jadi ada higher high dan ada higher low meskipun baru sekali. Teman-teman bisa lihat sekarang ini ASA mengalami koreksi ya. Hari ini ASA mengalami koreksi 2,3% di harga 850 closing saat ini. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini kita katakan ini area resisten di sekitar 870-an. Jadi kalau ASA turun kemungkinan kita akan lihat ASA support test. Setelah sempat menembus area kotak hijau ini dengan volume yang kayaknya bagus, cukup ya untuk tembus resisten. Mungkin ini saatnya untuk melakukan support test. Jadi kita kalau mau entry melihat harga yang udah bagus, ada kecenderungan untuk uptrend, kita bisa lihat seperti ini. Mungkin kita tinggal mencari posisi untuk entry yang bagus. Jadi tidak usah buru-buru, tidak usah terkejar nafsu, tunggu aja di sekitar area support. Kalau kemudian kita dikasih kesempatan di area support, kita ambil dengan pertimbangan bahwa resiko tidak terlalu besar atau resikonya lebih mudah dikendalikan, dan probabilitas untuk mantul itu menjadi lebih tinggi sehingga kita bisa mendapatkan cuan. Tentu saja harapan kita adalah setelah mantul dari support akan terjadi lagi high gitu ya. Jadi high yang lebih tinggi dari high yang di sini di sekitar 895 ya, berarti kita harapkan high itu bisa minimal sampai di sekitar 900 atau bahkan sampai ke resisten kita di area kotak merah di 990-an. Nah, itu kalau kita melihat bahwa udah ada kecenderungan untuk uptrend, saya kira untuk mengambil resiko itu bisa kita lakukan dengan sangat hati-hati, dengan kontrol ketat supaya tidak terjebak nyangkut. Berikutnya saya punya Homi. Nah, ini Homi juga kelihatannya lagi naik ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada penembusan resisten, kemudian naik lebih tinggi. Volume juga kalau kita lihat nggak malu-maluin ya. Rata-rata udah segini volumenya, udah oke. Pertumbuhan volume juga udah cukup bagus. Hari ini memang merah, hari ini dia minus 1,19%. Ya, turun, penutupan di 332. Di sini memang agak jauh ke area support yang saya lihat, mungkin ada di sekitar 242 ya. Tapi teman-teman boleh jaga ya, ini boleh dijagain, boleh diamati di sekitar
harga 290-an ya, di sekitar sini. Di sekitar sini ya, ini kemungkinan di sini bisa saja dia mantul dari situ. Nah, jadi sekarang di 332, nanti kalau dia turun di sekitar 290, dilihat-lihat aja di situ. Kalau memang mantul dari area 290-an, ya kita bisa ikutan beli. Tapi kalau sekarang kayaknya resikonya terlalu besar ya. Jadi kita melihat jarak dari penutupan hari ini ke resisten itu lebih kecil daripada jarak dari penutupan ke support. Jadi ya resikonya kayaknya lebih besar daripada reward untuk harga saat ini. Jadi saya lebih cenderung kita dekatkan lagi ke support. Memang udah ada higher high, ada higher low. Teman-teman bisa lihat kondisi MACD juga udah bagus, udah golden cross. Saya kira ini indikator udah mengatakan uptrend gitu ya. Saya pikir ini udah lebih bagus, cuman mungkin kita perlu lebih sabar sampai harga mendekati support dan kemudian naik membentuk high yang lebih tinggi lagi. Saya kira untuk hari ini kita sampai di sini ya. Jadi ya selalu nggak banyak saham yang saya bahas, dikit-dikit aja karena memang saya lebih menekankan di situ ya, di perasaan aman, tidak meresikokan uang di pasar saham. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam cuan untuk kita semua.